잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anistiaga Astari dengan NIM 2210501016 dari kelas 2251A KPIA dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan dosen pengampu Dr. Vivi Asmawati MSI. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Adapun sejarah singkat tentang perencanaan komunikasi. Sejarah singkat tentang perencanaan komunikasi munculnya karena ada konflik antara negara berkembang dan negara-negara maju yang memuncak dalam tahun 1970-an. Perencanaan komunikasi pertama kali menjadi populer di Merchandise dan Business pada tahun 1995. Badan tersebut melihat bahwa pemasaran ingin menambahkan dimensi media strategi ke dalam proses perencanaan yang terpisah dan membedakan media itu sendiri. Nilai perencanaan meningkat seiring dengan semakin kompleksinya pesan merek dan pemilihan platform. Selanjutnya, tipe perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi pada dasarnya dibedakan atas dua tipe. Yang pertama itu perencanaan komunikasi strategi. Menurut Alan Hancock, perencanaan komunikasi strategik merupakan komunikasi yang mengacu pada kebijakan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan jangka pendek. Yang kedua itu perencanaan komunikasi operasional. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan komunikasi operasional adalah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian. Nah, perencanaan komunikasi operasional ini dapat dibagi atas dua macam, yaitu A. Perencanaan infrastruktur komunikasi. Yang kedua itu perencanaan program komunikasi. Materi selanjutnya yaitu hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi dapat dilihat dalam konteks perencanaan komunikasi sebagai proses, perencanaan komunikasi sebagai sistem, perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi, perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi, dan terakhir itu perencanaan komunikasi sebagai evaluasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan perencanaan komunikasi pada dasarnya terdiri dari 1. Tahap identifikasi, 2. Tahap perumusan tujuan komunikasi, 3. Tahap penetapan rencana strategi, 4. Tahap penetapan rencana operasional, 5. Tahap penyusunan rencana evaluasi, dan terakhir, tahap merencanakan rekomendasi. Nah, tahap-tahapan ini tersebut harus dilakukan satu persatu secara berurutan, tidak boleh meloncat-loncat. Adapun kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi berhasil dirumuskan oleh beberapa pakar, diantaranya adalah Summerland pada tahun 1975. Mengatakan kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan pedoman di mana sistem komunikasi dibangun secara khusus dalam kerangka yang lebih luas. Selanjutnya, menurut Sean McBride mengatakan bahwa kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip aturan-aturan atas pedoman di mana sistem komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan struktural yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, serta usaha menyisihkan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal, serta menetapkan prioritas yang akan diambil. Selanjutnya, menurut Alan Hancock pada tahun 1981 mengatakan, kebijakan komunikasi adalah perencanaan strategi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka pendek. Perencanaan operasional jangka pendek, perencanaan strategi diwujudkan dalam target yang dapat
kuantifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan-kebijakan komunikasi. Nah, yang terakhir itu menurut UNESCO pada tahun 1978 mengatakan kebijakan komunikasi adalah kumpulan dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang dibuat dan disusun untuk memberikan pedoman terhadap perilaku sistem-sistem komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi. Nah, sektor ini ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan badan bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah dasar-dasar perencanaan komunikasi. Dasar-dasar perencanaan komunikasi ada 2, yaitu perencanaan intuitif antisipasi dan perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan intuitif antisipasi adalah perencanaan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman, naluri, pertimbangan, dan reflektif yang seorang manajer. Dengan kata lain, perencanaan strategi intuitif antisipasi adalah perencanaan pengalaman berdasarkan masa lalu, pertimbangan dengan cara berpikir relatif. Yang kedua itu perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini adalah perencanaan berdasarkan prosedur penelitian melibatkan banyak orang dan menghasilkan seperangkat di rencana tertulis. Nah, selanjutnya itu teori pendekatan perencanaan komunikasi. Nah, teori ini sendiri terdiri dari 4 teori. Teori pertama yaitu teori pembangunan. Nah, teori pembangunan ini digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki dalam pembangunan. Nah, yang kedua itu teori sosiologi. Teori sosiologi ini digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosial kultural. Yang ketiga, teori komunikasi. Teori komunikasi ini berkaitan dengan strategi komunikasi. Dan yang terakhir yaitu teori organisasi. Teori organisasi ini untuk memahami bentuk kelembagaan baik dijadikan sebagai sarana pergerakan program maupun sebagai target sasaran program. Nah, selanjutnya itu tujuan perencanaan strategi. Nah, tujuan perencanaan strategi ini terdiri dari 3. 1. Mengukur dan memanfaatkan kesempatan atau peluang sehingga mampu mencapai keberhasilan. Nah, yang kedua, membantu meringankan beban manajer dalam tugasnya menyusun dan mengimplementasikan manajer strategi. Nah, yang terakhir itu agar lebih terorganisasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Baiklah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.